Shalom Bapak Ibu, saudara dikasih rekan pemuda yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Melalui firman Tuhan pada saat ini kita akan mempelajari di bawah satu renungan, yaitu perintah Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat dalam pembacaan kita, dikatakan inilah perintahku. Tuhan Yesus memberikan perintah supaya kita saling mengasihi. Isi perintah adalah mengasihi. Tuhan Yesus mengajarkan dan memberikan nasihat mengenai kasih dan mempraktekannya melalui pengorbanan di atas kayu salib. Tuhan Yesus rela menanggung, memikul salib dan mati demi kasihnya kepada kita sebagai manusia. Nah Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan, Tuhan menghendaki agar kita saling mengasihi. Iya, mengasihi dimulai dari diri kita dengan sungguh-sungguh murni, tidak perlu dikasihi baru kita mau mengasihi di dalam kehidupan kita. Ini adalah suatu motivasi yang salah di dalam kehidupan kita. Kita mau mengasihi karena kita terlebih dahulu mengasihi kita. Nah di dalam pembacaan kita, perintah Tuhan adalah mengasihi. Tanggung jawab kita adalah sebagai orang percaya mengasihi di dalam kehidupan kita. Mengapa kita mengasihi Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan? Karena ini adalah perintah Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara dikasih rekan pemuda yang saya kasihi di dalam Tuhan, apa yang perlu kita pahami saat kita menjalankan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu mengasihi. Tentunya yang pertama bahwa mari kita mengasihi tanpa syarat di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam Roma pasal yang kelima ayatnya yang ke-8, tentunya akan tetapi menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Artinya bahwa kasih Tuhan kepada kita adalah kasih tidak bersyarat. Kasih seperti inilah Bapak Ibu saudara dikasih di dalam Tuhan. Tentunya Tuhan kehendaki kita lakukan, kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan mengasihi kita. Kita telah dikatakan mempraktekkan kasih Tuhan kepada sesama kita di dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak memiliki kebencian dalam mengasihi. Jangan kita mengasihi karena ada motivasi kita menuntut balasan di dalam kehidupan kita. Artinya bahwa kadang kita mengasihi karena ada syarat yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mengasihi kita tanpa syarat. Kita berdosa, tetapi Tuhan mengasihi kita. Bagian yang kedua Bapak Ibu rekan pemuda yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita mengasihi dengan tulus di dalam kehidupan kita. Selain kita mengasihi tanpa syarat, kita mengasihi dengan tulus. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Tentunya mengasihi dengan tulus. Tulus adalah berarti hati yang jujur, tidak pura-pura, kasih yang tidak menakut. Ya. Bapak Ibu, ketulusan merupakan kualitas hati yang sangat penting di hadapan Tuhan. Salah satu tugas untuk memiliki ketulusan adalah dalam hal memberi. Orang yang memberi dengan tulus tentunya tidak mengharap balas. Ketika kita tidak tulus, maka kita akan mengalami kekecewaan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita memberi dengan
tidak tulus, kita akan mengalami kekecewaan di dalam kehidupan kita. Paulus mengingatkan jemaat di Roma bagaimana mengasihi dengan tulus, dengan cara membenci kejahatan dan berpegang pada kebaikan. Ini juga berlaku bagi kita Bapak Ibu, rekan pemuda yang saya kasihi di dalam Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, untuk mengasihi dengan tulus, seperti yang Tuhan sudah lakukan bagi kita, meskipun kita masih jatuh bangun di dalam dosa. Mari kita mengasihi dengan tulus. Firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-14. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengasihi diri kita, tentunya kita tidak berpura-pura, tetapi tentunya kita memiliki ketulusan. Oleh sebab itu, jalani perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Isi perintah Tuhan adalah mengasihi. Yang pertama, bahwa mari kita mengasihi tanpa syarat. Tuhan mengasihi kita meskipun kita berdosa. Mari kita mengasihi di dalam kehidupan kita dengan ketulusan. Ketika kita mengasihi dengan tulus, kita tidak akan mengalami kekecewaan. Kiranya firman Tuhan pada saat ini jadi motivasi dalam menjalani kehidupan kita. Mari kita jalani kehidupan kita, lakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita mengasihi. Amin atas firman Tuhan. Tuhan memberkati.